Oke, eh, kenalin di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. eh, di mana kami di sini terdiri dari 5 orang. Yang pertama Jonathan Ginting dengan NIM 114220018. Yang kedua itu Dewanti Monik Ainuk NIM 114220039. Terus ketiga Areta Lut Averil Fidelia NIM 114220041. Selanjutnya Muhammad Mari Aditama NIM 114220077. Terus yang terakhir tuh saya sendiri Girfang Arzibua NIM 114220130. Nah, eh, di sini kami akan melakukan presentasi mengenai pengelolaan limbah industri pertambangan, yaitu in- yaitu in- eh, identifikasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pemantauan lingkungan hidup penambangan emas pada PT Indo Multiniaga. Nah, lokasi penelitian sendiri berada pada eh, di daerah Gunung Tumpak. Gunung Tumpang itu berada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Terus selanjutnya itu yaitu rona lingkungan. Nah, yang pertama aspek geologi pada wilayah tersebut. Di daerah tersebut terdapat Gunung Tumpang itu terdiri pada formasi batu ampar dan terdiri dari eh, andesit porfit, bereaksi gunung api, tuff batu pasir tufan, lava andesit, dan sisipan batu gamping. Nah, daerah Gunung Tumpang Pitu ini juga merupakan bagian dari jalur magmatisme dekat dengan pegunungan selatan Jawa yang terbukti memiliki kehadiran mineralisasi emas. Dua aspek fisiografis. Gunung Tumpang Pitu adalah kawasan hutan produksi memiliki topografi bergelombang dan curam dikarenakan berada di daerah perbukitan. Nah, kondisi saat ini eh, pada lokasi studi memiliki topografi yang bervariasi dengan kemiringan antara 0% hingga 40%. Menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah pertambangan Tumpang Pitu, kita memiliki tata guna lahan bervariatif dengan didominasi oleh area tambang terbuka. Eh, Terus aspek lingkungan fisik kimia. Nah, kegiatan pertambangan pada daerah Gunung Tumpang Pitu berakibat pada meningkatnya transport sedimen dan mengakibatkan perubahan warna air laut di daerah yang lebih keruh. Nah, penambangan juga menggali bukit tidak secara berjenjang atau trap trap. Namun asal menggali saja dan nampak bukan penggalian yang tidak teratur dan membentuk dinding yang lurus dan menggantung atau hanging wall yang sangat rentan akan terjadinya longsor. Terus kedua aspek hidrologinya. Hutan lindung Tumbang Bintung menampung resapan air di kategori tinggi setara dengan 30 liter per detik. Namun dengan kegiatan pertambangan yang membuka daerah hutan berakibat pada menurunnya kemampuan hutan dalam meresapan air. Hal ini kemudian berdampak pada terjadinya peningkatan aliran permukaan yang mengakibatkan erosi dan juga sedimen transport. Oke, selanjutnya itu aspek sosial dan budaya. Kehadiran kegiatan pertambangan emas membuat Gunung Tumpang Pitu mengalami kerusakan. Untuk mengeksploitasi emas, Gunung Tumpang Pitu tak cukup dirobohkan pohonnya, tetapi juga dibom. Di momen-momen tertentu, warga di kawasan terdekat Tumpang Pintung ini eh, sampai perlu menggunakan masker, bahkan saat tidur. Keberadaan tambang juga membuat akses ekonomi warga untuk memanfaatkan lingkungan subur di sekitar Gunung Tumpang Pintung menjadi terganggu. Beberapa warga juga dilarang memasuki wilayah yang dijadikan daerah penambangan untuk mencari rumput guna keperluan pakan ternak. Dampak sosial lain yang terjadi itu kerusakan yang cukup parah pada jalan di sekitar Kecamatan Sanggaran yang menuju lokasi tambang dan mempersulit mobilitas di warga sekitar. Selanjutnya ada landasan hukum yang kami gunakan ada beberapa. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457K garis miring 28 garis miring MEM garis miring 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi.
Oke, selanjutnya itu ada matriks pengembangan informasi ini sendiri. Jadi pada kegiatan pertama itu berupa survei lingkungan. Di sini tidak terdapat dampak dari kegiatan tersebut baik dalam segi geofisik, geologi maupun sosial, budaya atau kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu ada kegiatan kedua berupa sosialisasi yang dimana di sini itu terdapat dampak di sosial dan kesehatan, di mana di sini itu dampaknya itu berupa timbul keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat beserta perubahan persepsi masyarakat. Selanjutnya itu ada kegiatan ketiga itu berupa pembebasan lahan, yang dimana di sini terapan dampak itu di geofisik kimia berupa perubahan tata guna lahan, dan, dan juga ada dampak di sosial dan kesehatan itu berupa perubahan kepemilikan tanah serta timbul konflik dengan pemilik tanah dalam upaya pembebasan lahan. Selanjutnya itu kegiatan keempat berupa rekrutmen tenaga kerja, jadi mana dampaknya itu ada di Sostekbud itu berupa timbul lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, timbul peluang bekerja bagi penduduk, serta meningkatkan pendapatan setempat. Dan kegiatan kelima itu berupa mobilitas peralatan, yang dimana pada geofisik kimia ini terdapat dampak berupa peningkatan kebisingan serta penurunan kualitas udara. Selanjutnya itu kegiatan keenam berupa pembangunan sarana dan prasarana, yang di mana di sini terdapat dampak di geofisik kimia itu berupa peningkatan kebisingan, penurunan kualitas udara, perubahan tata guna lahan, dan peningkatan infrastruktur. Sementara pada segi sosek begitu terdapat dampak berupa peningkatan sarana dan prasarana, dan pada kesehatan masyarakat itu terdapat peningkatan risiko K3. Selanjutnya kegiatan ketujuh itu berupa pembersihan lahan. Yang pertama itu pada aspek geofisik kimianya itu terdapat peningkatan kebisingan, penurunan kualitas udara, perubahan penggunaan lahan, dan pada geologi itu terdapat hilangnya habitat satwa liar. Sementara pada kesehatan masyarakat itu terdapat peningkatan risiko K3 juga. Dan tahap terakhir dalam beroperasi ini berupa CSR, yaitu pada sostek itu terdapat dampak berupa ketidakpercayaan masyarakat menuju tahap konstruksi. Mungkin berikutnya bisa dijelaskan mengenai tabel. Mungkin Mas Aritama bisa meng-scroll dikit ke bawah. Lagi Mas, lagi. Nah, di sini tuh dari matriks yang tadi naik ke atas. Dari matriks yang tadi itu disajikan dalam bentuk tabel berupa analisis dampak potensial kegiatan pertambangan emas dari awal tahap prakonstruksi hingga pasca operasi. Yang pertama itu eh, dari survei lingkungan, dari aspek geofisik kimia, biologi, sosekbud, dan kesmas itu tidak ada dampak yang signifikan. Berikutnya dari sosialisasi itu ada timbulnya keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat serta perubahan persepsi masyarakat di komponen sosekbud. Kemudian ada pembebasan lahan berupa perubahan tata guna lahan dan perubahan kepemilikan tanah. Lanjut pada rekrutmen tenaga kerja konstruksi itu ada timbulnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan meningkatnya pendapatan setempat. Untuk mobilisasi peralatan itu ada peningkatan kebisingan dan penurunan kualitas udara. Ini bisa di scroll lagi, Mas. Berikutnya ada tahap konstruksi. Nah, pada tahap konstruksi ini ada kegiatan pembuatan terowongan itu dia mengakibatkan penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan perubahan geologi bawah tanah. Dari aspek geologi dan sosial tersebut tidak ada, sedangkan dari kesmasnya peningkatan resiko K3. Kemudian ada penambangan bahan galian. Dari aspek geofisik kimia mengakibatkan perubahan morfologi dan topografi daerah.
dan daerah dari Sosekbud merubah gaya hidup masyarakat sekitar dan dari segi positifnya meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan dari sisi Kesmasnya meningkatkan risiko K3. Berikutnya ada pengangkutan bahan galian ke stockpile. Ini ada dampak dari geofisik kimia yaitu peningkatan kebisingan dan Kesmasnya peningkatan risiko K3. Berikutnya adalah pengelolaan limbah tambang. Dari aspek geofisik kimianya, penurunan kualitas air permukaan dan pencemaran merkuri. Scroll lagi, Mas. Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan limbah tambang yang berakibat pada penurunan kualitas air permukaan dan pencemaran merkuri pada spek geofisik kimia. Nah, selanjutnya adalah tahapan pasca operasi, di mana yang pertama ini ada pemutusan hubungan kerja. Dampak yang ditimbulkan itu terdapat pada dampak sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu penurunan kesempatan kerja akibat pemutusan hubungan kerja. Kemudian lanjut ke tahapan reklamasi atau revegetasi lanjutan, di mana dampak yang berpengaruh itu pada komponen geofisik kimia, yaitu peningkatan kesuburan tanah, komponen biologi, yaitu peningkatan keragaman jenis dan kerapatan tumbuhan, serta peningkatan komunitas satwa liar. Yang terakhir ada program CSR, yaitu pembangunan berkelanjutan, di mana dampaknya itu dia pada dampak sosial ekonomi budaya, yaitu tersedianya sarana prasarana bermanfaat. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari pemaparan terkait analisis dampak kegiatan pertambangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami dapat di semester ini dapat bermanfaat untuk kami ke depannya. Terima kasih.